biar aku mendapatkan pahala. Maka ini nanti akan kita kembangkan dalam pembahasan wanita karir. Wanita karir bukan tidak boleh, boleh wanita karir, tapi ada catatannya. Ya Allah, wanita-wanita, saya lihat di belakang kayaknya ada wanita-wanita karir. Dengar di wanita karir ahli surga. Bukan dilarang wanita mencari uang, tapi harus tahu tujuannya untuk mendukung keindahan dalam rumah tangga, bukan menjadi pembangkang. Maka wanita karir kalau lama bahkan gini, untuk menjadi wanita karir, wanita bekerja ada beberapa syarat. Misalnya harus izin suami, izin yang benar maksudnya, izinnya izin serem. Bang, abang tahu enggak sekarang? Abang ini nafkah nggak cukup terus, kemudian begini-gini, kurang terus dan sebagainya. Nah, sudah begitu atau bang saya bekerja, izin enggak? Pakai ancaman begitu, ya, gitu. Bukan, kalau izin yang benar. Abang, menurut abang bagaimana kalau saya bekerja? Pertama izin suami. Yang kedua adalah tempat bekerjanya benar. Yang keempat, yang ketiga adalah kerjanya halal. Yang keempat tidak meninggalkan kewajiban yang lebih penting lagi. Yang kelima, yang keempat ini nggak usah saya tafsiri. Yang kelima adalah di saat wanita menjadi wanita karir yang punya gaji sendiri, uang sendiri, pastikan engkau semakin tawadhu kepada suamimu. Sebab hari ini kita temukan bahwasanya kalau sudah wanita punya sedikit kelebihan, ini adalah sedikit-dikit kalau punya masalah langsung cerai-cerai. Makanya banyak janda-janda yang kaya itu gampang mudah cerai. Yang kaya itu ini adalah penyatap, karena dia saya bisa membayar, saya bisa ini, akhirnya nyesel setelah itu. Padahal seorang wanita itu, wahai para bapak, memang lembut, sehingga kalau punya masalah sedikit gampang dikit-dikit minta cerai. Cuman sebetulnya wahai para suami-suami, wanita itu lembut kali. Kalau ada di rumah anda kalau tiba-tiba istri marah minta cerai, itu sebenarnya bukan minta cerai yang diinginkan. Kalimatnya cerai, tapi artinya begini, abang yuk berubah, gitu loh. Cuman suaminya nggak belajar, suaminya nggak punya kecerdasan, dipikir minta cerai beneran. Enggak. Wong itu kalau istri minta cerai, diem saja. Anda keluar, ngirim WA minta maaf sayang, itu pulang senyum sudah hilang, nggak ada lagi. Perempuan itu begini, yang repot kan suaminya yang nggak pinter. Cerai, ya sudah. Kamu jual, aku beli. Wah malah gitu. Ini model apa ini nggak? Jadi seperti itu wanita karir boleh, akan tapi jadikan engkau semakin tawadhu, indah. Bahkan ada sebuah kisah pensyarah hadis. Di saat membaca hadis tersebut, hadis tentang perempuan yang akhirnya untuk memilih untuk memberi nafkah, dia lebih senang biar dapat pahala banyak. Ada dalam riwayat hadis, di sebuah tempat ada wanita-wanita cerdas berdoa begini, ya Allah jadikan yang kaya saya saja, jangan suamiku ya Allah. Ini ya boleh, nggak apa-apa, dia baik kok, dia wanita kaya, baik, menghormati suaminya, hidup rumah tangga indah, no problem, nggak ada masalah. Ini adalah tentang kewajiban. Jadi begini, lakukan kewajiban wahai suami semampu mungkin. Namun di saat suami tidak mampu, istri punya peran. Tidak boleh gara-gara permasalahan seperti itu lalu terjadi percekcokan rumah tangga, nggak boleh. Atau sebaliknya, mohon maaf, istri itu punya saat-saat yang tidak bisa melayani suami dengan benar. Menjelang haid, waktu haid, nifas, dan mohon dipahami wahai para suami, istri itu kalau menjelang haid tiba-tiba emosinya naik, itu sudah irama. Kalau sudah istri marah itu bilang, aduh libur, gitu aja sih, ngerti banyak. Aduh ntar lagi libur, gitu aja. Karena dia ada saat-saat psikologinya terganggu oleh keadaan dirinya, dan itu normal perempuan semacam itu. Nah, mohon maaf urusan suami istri. Maka seorang suami jangan biasa menuntut hal-hal yang semacam itu, menyalah-nyalahkan. Termasuk kalau kita kembangkan, semoga nanti diberi keturunan yang mulia, amin. Mungkin ada yang belum dikaruniai anak. Ada sebagian gara-gara belum dikaruniai anak dijahit bahan perbincangan terus. Berarti cintanya pakai syarat, pakai anak. Bukan, cintamu harus tanpa syarat. Anak, ada anak atau tidak anak, harus tumbuh cinta. Kadang-kadang setelah mengetahui bahasanya yang bermasalah suaminya, terus suaminya jadi bulan-bulanan. Atau istrinya yang dikatakan tidak bisa hamil jadi bulan-bulanan. Bukan begitu. Ada sebuah kisah agar kita tahu menjaga perasaan. Ini ada sebuah kisah begini. Ada suami istri tidak punya anak bertahun-tahun. Kemudian pergi ke dokter. Rupanya memang ada pengaruh dari ada ginjalnya sakit apa gitu, nggak normal, sehingga mempengaruhi sehingga wanita itu tidak bisa dibuahi. Jadi waktu diperiksakan ke dokter itu, siapa yang tidak bisa, siapa yang mandul atau siapa yang nggak bisa dibuahi atau membuahi, siapa yang bermasalah,
Rupanya pergi ke dokter, hasilnya belum bisa dilihat hari itu, katanya besok. Setelah besok, sang suami datang sendirian. Setelah sang suami datang sendirian, rupanya mendengar bahwasanya yang bermasalah adalah istrinya. Karena yang bermasalah istrinya, maka sang suami tidak mampu memberitahu, lalu minta tolong kepada dokter. Dokter, saya akan panggil istri saya ke sini, tolong nanti beritahu ya istri saya. Oh ya baik, nggak apa-apa. Betul, istrinya dibawa, didatangkan. Kemudian sang suami berbisik kepada dokter. Dokter, berbisik agak lama begini. Lalu dokternya mengangguk. Kemudian dokter duduk. Lalu bicara kepada sang istri, ibu harus sabar. Memang di antara ibu dengan suami ada yang bermasalah. Siapa dokter yang bermasalah? Kata si istri. Kata dokter, ibu yang sabar ya. Yang bermasalah adalah suamimu. Dibalik, suami nggak tega ngomong istrinya bermasalah kandungannya. Biar saya saja yang dikatakan. Dibalik seperti itu. Artinya menjaga perasaan itu penting. Kadang-kadang Masya Allah alasan bermacam-macam. Wah, menyakiti pasangan. Tidak, jangan menuntut. Kadang Masya Allah rambut. Ada gara-gara rambut keriting dimarahi. Sementara tetangganya pengen rambutnya keriting. Jadi sederhana. Pastikan.